Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali pada video pembelajaran agenda 4 pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025, khususnya tentang evaluasi studi lapangan. Evaluasi pembelajaran lapangan memenuhi bobot 20% nilai pelatihan kepemimpinan administrator, merujuk pada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2-K1-PDP 07-2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bobot 20% tersebut dipenuhi dari penugasan individu yaitu kualitas lesson learn penerapan kepemimpinan kinerja organisasi sebesar 10%. Dan penugasan kelompok berupa kualitas dokumentasi lesson learn perumusan problem solving dan advokasi peningkatan kinerja organisasi. Penilaian dari proses adalah keaktifan dan partisipasi selama stula dan produk kualitas laporan. Pada nilai kualitas laporan kelompok yaitu kualitas dokumentasi lesson learn perumusan problem solving dan advokasi peningkatan kinerja organisasi, terdiri dari bagian rekomendasi penyelesaian masalah kinerja organisasi, yang meliputi 1. Ketepatan identifikasi masalah dan bukti. 2. Kejelasan gagasan. 3. Kebermanfaatan terhadap peningkatan kinerja organisasi. 4. Kualitas rencana aksi penyelesaian masalah secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Bagian lesson learn kepemimpinan dalam studi lapangan meliputi 1. Kejelasan peta stakeholder. 2. Ketepatan strategi komunikasi. 3. Hasil advokasi. Adapun sistematika laporan kelompok terdiri dari 5 bab. Bab 1. Profil kinerja organisasi. A. Deskripsi instansi, visi, misi, nilai organisasi, dan SOTK. B. Deskripsi kinerja organisasi. C. Deskripsi keunggulan kinerja organisasi. Bab 2. Pembelajaran problem solving stula. A. Diagnosa organisasi, yaitu identifikasi tantangan atau permasalahan atau kesenjangan kinerja organisasi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. B. Desain, yaitu rumusan solusi inovatif atau kreatif dalam merespons permasalahan kinerja organisasi pada lokus dan rencana aksinya, meliputi 1. Gagasan. 2. Cakupan manfaat yaitu kontribusi astacita dan solusi terhadap permasalahan kinerja lokus. 3. Rencana aksi yaitu menyelesaikan permasalahan atau kesenjangan kinerja dengan prinsip SMART. 4. Aspek-aspek pendukung, antara lain peran kepemimpinan, pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan, penerapan manajemen kinerja, penerapan manajemen risiko, strategi planning dan budgeting, pemanfaatan teknologi, dan lain-lain. C. Advokasi. Berisi pemetaan stakeholder dan strategi komunikasi dalam mengadvokasi rekomendasi solusi, dengan menyampaikan rekomendasi dan bagaimana cara menawarkan rumusan solusi kreatif dan inovatif dari permasalahan kinerja organisasi pada lokus studi lapangan. Selain itu dijelaskan juga hasil dari advokasi tersebut. Bab 3. Lesson learn penerapan kepemimpinan dalam stula. Aspek-aspek yang penerapan kepemimpinan dalam upaya penyelesaian masalah kinerja organisasi, antara lain A. Membangun dukungan pimpinan dan stakeholder. B. Pemberdayaan staf. C. Pemberdayaan masyarakat. D. Manajemen kinerja. E. Strategi komunikasi dan kolaborasi. F. Keberlangsungan transformasi atau perubahan. G. Dan lain-lain. Bab 4. Penutup. Berisi simpulan, meringkas setidaknya 4 item bab 1 sampai dengan 3. Referensi dan lampiran. Bisa berisi kuesioner dan jawaban, data-data pendukung, foto, dan link video paparan. Sangat disarankan dipaparkan dalam bentuk video pendek berdurasi 10 sampai dengan 15 menit. Yang diunggah pada kanal daring yaitu sebagai suatu dokumentasi studi lapangan yang didukung dengan data dan informasi yang relevan, serta disajikan secara menarik, menggunakan bahasa atau istilah yang tepat, alur cerita video sistematis dan mudah dipahami, dan tidak bertentangan dengan etika dan etiket, sesuai ketentuan yang berlaku. Video tersebut dapat memuat kumpulan foto, rekaman video, panduan narator, atau hal-hal lain yang relevan, sehingga menggambarkan kemampuan peserta di dalam kelompok, mendeskripsikan lesson learn penerapan kepemimpinan dalam proses problem solving,
serta merumuskan solusi inovasi atau kreatif berdasarkan fokus dan lokus. Evaluasi laporan individu berbobot 10% merupakan lesson learned penerapan kepemimpinan kinerja organisasi lokus untuk perbaikan kinerja organisasi peserta, yaitu sebagai kualitas lesson learned penerapan kepemimpinan manajemen kinerja organisasi peserta. Pada bagian lesson learned proses penyusunan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan, akan dinilai kemampuan menghubungkan pembelajaran dalam proses penyusunan rekomendasi meliputi diagnosa, desain dan advokasi, dengan penyelesaian masalah manajemen kinerja di tempat kerja. Bagian lesson learned penerapan kepemimpinan meningkatkan kinerja organisasi, akan dinilai kemampuan menghubungkan pembelajaran kepemimpinan, meliputi analisis stakeholders, pemberdayaan tim dan masyarakat, komunikasi, pengelolaan mutu atau aspek lainnya dengan konteks masalah manajemen kinerja di instansinya. Untuk memenuhi aspek penilaian individu, maka sistematika laporan stula individu terdiri dari A. Identitas berisi nama dan NIP, B. Jabatan, C. Instansi, D. Ide gagasan perubahan kinerja organisasi, E. Deskripsi singkat lokus yang berisi gambaran kinerja dan masalah serta keunggulan. Bisa mengambil salah satu atau semua lokus stula. F. Lesson learned kepemimpinan kinerja lokus untuk aksi perubahan, dikaitkan dengan ide gagasan AKPE, yang terdiri dari aspek 1. Analisis stakeholders, 2. Pemberdayaan tim dan masyarakat, 3. Komunikasi, 4. Pengelolaan mutu, 5. Dan aspek lainnya dalam konteks masalah manajemen kinerja di instansinya. Bagian F dibuat ringkas dan padat dalam 2-3 paragraf agar dapat langsung masuk di RAP sehingga laporan hanya sekitar 2 halaman. Font Arial 12 pasi 1,5. Diakhiri dengan tanda tangan peserta dan mengetahui atau menyetujui pembimbing stula atau coach. Demikian penjelasan evaluasi stula dikaitkan dengan sistematika laporan kelompok dan individu sebagai produk stula. Silakan pelajari video pembelajaran agenda 4 yang lain, agar aksi perubahan kinerja organisasi saudara dapat berjalan sesuai harapan. Kalau menanam janganlah ragu, rawat dengan hati, panen pun tiba. Terima kasih atas waktumu, sukses selalu. Semoga ilmu bermanfaat selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.